Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. leader semua. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing tentang winning post-pandemic era with agility ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Alina Rosida Jumhana, saya biasa dipanggil Alin. Saat ini saya adalah CEO dari Better Co Consulting Firm dan juga co-founder Business Agility Institute Chapter Indonesia, karena Business Agility Institute itu adalah research institute yang tersebar di berbagai negara di dunia. Kemudian saya juga sudah 14 tahun berkecimpung di dunia efektivitas organisasi. Jadi saya biasa membantu organisasi untuk lebih efektif. Oke, langsung aja. Kalau lihat gambar ini, kira-kira Bapak Ibu masih berani nggak ya makan kuenya? Habis ditiup, dipotong, terus dibagiin, masih berani nggak sekarang? Gitu. Atau mungkin ini, anak muda nih, ada tiket konser murah atau bahkan gratis, door prize. Masih mau nggak ya datang desek-desekan gitu? Atau ini, dapat tiket murah ke Italia, siapa yang mau berangkat sekarang? Silahkan gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda, berubah, bahkan katakanlah 6 bulan yang lalu kita masih akan berlomba-lomba mencari tiket murah gitu ya untuk jalan-jalan. Dengan kondisi sekarang, apa sih yang bisa kita harapkan? We are not going back to the normal we have before coronavirus. Itu kata Kevin Snyder, beliau adalah managing director dari McKinsey. Jadi memang kondisi yang dulu itu nggak akan terulang lagi. Gitu. Nah, ketika saya diminta untuk berbicara mengenai post-pandemic era itu, saya bertanya, sebenarnya antara hari ini dengan post-pandemic itu garisnya apa sih yang membedakan? Apa? Apakah virusnya musnah baru itu dikatakan post-pandemic? Apakah ketika tingkat kematian rendah itu dikatakan post-pandemic? Apakah ketika vaksin ditemukan itu yang disebut sebagai post-pandemic? Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah skenario COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Di sini skenario untuk Indonesia sendiri dibagi menjadi 4 kuadran. Uh, ada yang disebut sebagai kalau kita lihat kuadran yang horizontal itu adalah apakah di yang bagian bawah itu ketika masyarakatnya sendiri ignorance, mereka nggak patuh gitu ya. Tapi ketika yang vertikal ke atas itu ketika masyarakatnya patuh terhadap safety and health protocol. Kalau kita lihat sumbu horizontalnya, yang tadi maksud saya vertikal, kalau horizontalnya adalah apakah sudah ditemukan vaksin atau belum gitu. Jadi kalau misalnya kita belum ketemu vaksin, kemudian masyarakatnya juga ignorance, then we are in the death zone. Zombie gitu kita semuanya. Tapi kalau misalnya kita vaksinnya belum ketemu, cuma masyarakatnya disiplin, maka itu yang kita sebut sebagai new normal. Nah, sebaliknya kalau misalnya vaksinnya udah ketemu tapi masyarakatnya ignorance, itu disebut sebagai donkey man. Jadi udah diadain tapi mereka memperbesar resikonya diri sendiri gitu. Nah, yang terbaik adalah ketika vaksinnya sudah ditemukan dan disiplin di dalam society ini juga tinggi, itu akan memberikan harapan hidup lebih panjang. Dan what is post pandemic? Jadi ada di kuadran mana sih post pandemic ini sebenarnya? Nah, itu sendiri menciptakan sebuah uncertainty karena kita belum tahu kapan vaksin ditemukan, bagaimana menciptakan disiplin di dalam masyarakat, itu sendiri masih serba tidak pasti. Jadi kalau orang selama ini ngobrol tentang VUCA, volatile, uncertain, complexity, ambiguity, then this is the real VUCA with the biggest uncertainty yang pernah ada. Nah, krisis hari ini adalah sebuah ujian besar bagi para pemimpin. Dalam kondisi ini, pemimpin akan diuji. Kenapa? Karena konsumen dan employee akan ingat apa reaksi Anda dalam kondisi krisis ini. Kalau Anda bicara bahwa value Anda adalah employee is the biggest asset of the company, tapi misalnya masih memaksa karyawan Anda mengambil resiko dalam bekerja dengan terekspos dengan melemahnya kesehatan mereka, orang akan mempertanyakan apa iya value-nya kayak gitu. Begitu juga dengan konsumen akan semakin aware gitu tentang ini company kok begini ya reaksinya. Ketika orang lagi butuh masker, katakanlah kok maskernya menghilang dari peredaran, consumer and employee nggak akan pernah lupa dengan apa reaksi Anda.
Nah, jadi siapa sih sebenarnya yang akan menang di post-pandemic era ini? Dalam salah satu tulisan di World Economic Forum, ada 3 hal yang akan menentukan siapa pemenang di dalam post-pandemic era. Yang pertama adalah secara teknologi, perusahaan-perusahaan yang banyak bergantung pada cloud computing relatively tidak akan terlalu terdampak oleh pandemi saat ini. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang memberdayakan teknologi serta artificial intelligence untuk resiliensinya, terutama dalam hal supply chain, itu relatively akan cukup kuat. Dan yang ketiga, successful business will have combination of resilience and agility. Nah, kalau bicara mengenai resiliency, itu ketahanan. Saya yakin di sini sudah sangat banyak ahlinya, tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Emil, oleh Mas Enang, oleh Coach Pri, bicara mengenai sustainability. Jadi resiliency didukung oleh sustainability dan juga teknologi itu akan membawa ketahanan ke dalam organisasi. Yang saya akan elaborate lebih jauh adalah apa itu agility-nya itu sendiri. Nah, saya nggak mau bermain agile sebagai semantik ya, karena orang akan bicara agile lincah, agile ini, agile itu. Karena saya ada dari Business Agility Institute, let's talk agile as a framework. Karena agile sendiri bukan sebuah kata yang bisa diterjemahkan secara bebas ketika bicara mengenai praktek bisnis ya. Agile itu adalah sebuah framework. Frameworknya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Jadi begini, kalau dulu mungkin bahkan sampai akhir-akhir ini, the main purpose of a firm is to make money for its shareholder. Jadi memang profit aja yang diomonginnya. Kemudian bergeser nih, the main purpose of a firm is to maximize value for the customer. Jadi bicaranya, kalau dulu center of universe-nya itu adalah firm, kalau sekarang center of universe-nya itu adalah customer. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, what added value you can give to your customer? Nah, kaitannya dengan green business, dengan kondisi pandemik saat ini, individu semakin aware bahwa ternyata pandemi ini disebabkan oleh ketidakpedulian kita pada lingkungan. So, we need to be aware juga bahwa orang sudah aware gitu. Orang udah concern ke sana. Sekarang bergerak banyak gerakan zero waste, kemudian juga rumah tanpa sampah dan masih banyak lagi. Jadi gerakan-gerakan yang terbangun dari bawah dari komunitas itu akan semakin lama semakin membesar. And they are our customer. Nah, kemudian customer itu kan berubahnya dengan cepat. Pergerakan customer itu nggak bisa diduga loh. Sehingga speed is the new business currency. Jadi kalau misalnya company nggak bisa follow customer needs, follow customer aspiration, maka dia akan ketinggalan dari kompetitornya. Maka speed itulah yang harus dijaga. Oleh karena itu, ini adalah salah satu jawabannya. Business agility. Nah, bicara dari sisi framework, agile itu ada 4 value agile yang biasa disebut sebagai agile manifesto. Apa aja sih agile manifesto? Yang pertama adalah individual and interaction over process and tools. Nah, ini artinya bahwa di dalam organisasi yang agile, individual, human itu dan interaksi antar human itu menjadi penting. Bahkan dianggap lebih penting dari proses dan tools. Ini bukan berarti proses dan tools nggak penting ya, tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, maka human is more important. Apa implikasinya terhadap organisasi dengan kondisi seperti ini? Implikasinya adalah, maka organisasi harus mulai mengeliminasi communication barriers. Jadi silo-silo di dalam organisasi udah nggak ada. Birokrasi akan diminimalisir. Ya, kita benar butuh birokrasi, tapi minimum birokrasi, gitu ya. Kemudian simplify the process. Nanti ini akan banyak merubah bisnis proses yang ada di dalam organisasi. Jadi bisnis proses yang nggak perlu itu akan tereliminasi gitu. Dalam kondisi WFH nih kayak sekarang, kita mulai bisa merecognize, oh iya ya ternyata ada kegiatan yang sebenarnya nggak perlu tapi diada-adain atau udah jadi kebiasaan aja. Dengan WFH ini bisa jalan-jalan aja kok. Yang berikutnya adalah organisasi harus lebih human centered. Mereka akan lebih memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya, bukan sekedar profit lagi. Jadi customer baik itu eksternal maupun internal. Kemudian juga harus ada clarity. Jadi komunikasi itu mengkomunikasikan ke sini loh arah gerak organisasi. Dan untuk mengeliminasi communication barrier, umumnya organisasi akan menjadi semakin flat. Namun flat organization bukan berarti sekedar mereduce
sebuah struktur ya, tapi di sana ada strong hierarchy. Ini contohnya adalah Sergio Marchionne ini yang memergerkan Fiat dan Chrysler, itu dia cerita bahwa dia harus mereduce distance between dia sebagai CEO dengan the people yang making decision. Jadi dia nggak mau dengar dari orang, dia mau dengar dari orang yang making decision itu sendiri. That's the key of flat organization. Jadi bukan oversimplified dengan hanya menggunting satu layer atau dua layer di dalam organisasi. Oke, jadi ini minimum viable birokrasi. Jadi agile itu bisa sangat lari ke chaos kalau misalnya nggak ada aturannya, tapi bisa menjadi sangat birokratik kalau misalnya terlalu mengekang. Jadi gimana kita balancing antara minimum viable birokrasi itu? Yang kedua adalah dalam Agile Manifesto, working product over comprehensive documentation. Nah, ini menarik karena kita dulu bicaranya mengenai planning jangka panjang, kemudian kita mau menghasilkan apa dalam sekian waktu, dan nanti aja di ujung kita deliver sama kliennya. Tapi kalau bicara organisasi yang agile itu nggak kayak gitu. Customer nggak mau nunggu lama, apalagi sekarang. Orang bisa kepepet sakit, bisa kepepet macam-macam. If they need alat transportasi, then provide sesuatu dulu dalam waktu singkat, sampai akhirnya kita bisa menghasilkan alat transportasi yang sempurna, mobil misalnya. Sebelum kita menghasilkan mobil, ya udah pakai yang ada dulu, skateboard, sepeda, motor. Dari motor baru kita berkembang ke mobil. Tapi at least kita bisa me-relieve pain-nya dia, mengangkat rasa tidak nyaman dia dalam melakukan perjalanan. Customer nggak bisa nunggu. Kalau misalnya kita telat, kompetitor kita yang akan masuk duluan. Nah, ini apa implikasinya terhadap organisasi? Yang pertama adalah fail fast, learn fast. Jadi kalau kita memproduce sesuatu dengan cepat, ya udah kita mesti taking risk bahwa kita mungkin salah gitu ya. Salah, tapi dengan salah yang cepat dan kita tahu kita salah, kita akan cepat belajar. Oh iya, salah saya di sini. Yang kedua adalah ketika kita dalam organisasi itu mengizinkan tim kita untuk melakukan kesalahan, tolerance for failure, but no tolerance for incompetence. Jadi kesalahan yang karena inkompetensi itu nggak bisa dimaafkan, tapi kesalahan yang karena aspek-aspek non-teknis, bukan karena lack of competence, oke lah gitu ya. Sehingga implikasi berikutnya adalah maka kita harus punya high competence team. Sebagai individu kita harus terus meningkatkan skill kita, jadi mastery level itu kedepannya akan sangat dituntut. Orang-orang akan dituntut untuk sangat ahli di bidangnya. Kemudian deliver frequent, jadi daripada customer disuruh nunggu 2-3 bulan, ya udah dalam 1-2 minggu ada nggak yang kita bisa kasih ke customer, and ask for their feedback. Dan di sini bicara mengenai continuous improvement, jadi kita selalu memperbaiki setiap saat. Willingness to experiment doesn't mean randomly throw paint at the canvas. Jadi yang namanya eksperimental itu bukan sekedar semata-mata ngelemparin cat aja ke kanvas, enggak. Tapi yang namanya eksperimen harus ada sebuah disiplin yang mengaturnya, kompetensi yang harus dimiliki dalam bereksperimen itu. Oke, yang ketiga adalah dalam Agile Manifesto, Agile Value, Customer Collaboration over Contract Negotiation. Kita seringkali customer pengennya A, ya udah janji ya A ya, terus kita kunci di situ. Padahal yang namanya needs of customer itu bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kaku sama kontrak, maka customer kita akan lari ke tempat lain yang lebih fleksibel. Jadi customer collaboration di sini kuncinya. Implikasinya adalah apa? Satu, empathy. Kita harus empathy sama kliennya, bahwa klien itu memang bergerak terus, customer bergerak terus. Sehingga nggak heran design thinking itu berkembang dengan sangat pesat gitu ya, karena mereka bicara banyak tentang empathy terhadap customer. Collaboration with individual accountability. Jadi kolaborasi dengan customer bukan nggak mungkin loh customer dilibatkan, tapi harus clear accountability kita apa, accountability customer apa, accountability di dalam tim juga seperti apa. Jadi kolaborasinya jangan sampai menciptakan free rider di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah feedback mechanism. Jadi kita memang harus terbuka terhadap feedback customer. Ketika produk kita jelek, ya udah terima jelek. Yang bagus menurut Anda apa? Kita terima. Jadi harus ada pintu feedback yang dibuka. Cukup nggak customer service yang kayak sekarang untuk menangkap feedback itu? Wallahu alam bisa jadi nggak cukup gitu, karena kita nggak bisa mengelaborasi lebih jauh. Dan yang terakhir di dalam Agile Manifesto adalah responding change over following plan. Nah, ini kadang-kadang yang suka jadi misleading. Oh, Agile itu nggak butuh planning, Agile itu nggak butuh rencana. Oh, salah. Agile itu justru butuh rencana, butuh
purpose yang kuat, butuh tujuan yang kuat. Tapi ketika kita melihat perubahan di lapangan, maka kita harus responsif. Apa yang harus kita lakukan? Makanya di sini contohnya bukan berubah arah, karena purpose-nya mungkin masih sama, tapi mungkin kondisi kita yang berubah, kondisi yang customer yang berubah. Nah, ini implikasinya apa terhadap organisasi? Organisasi itu harus benar-benar tahu purpose-nya dia apa. Ketika organisasi bicara green business, purpose-nya dia bukan cuma profit, tapi ada juga environment, ada juga sosial, maka kita fokus di dalam purpose itu. Kemudian yang kedua adalah willingness to experiment but highly discipline. Boleh bereksperimen tapi disiplin. Disiplinnya dengan apa? Kita harus punya set of kriteria dan data yang menunjukkan bahwa eksperimen kita ini ke arah yang benar sesuai purpose kita. Eksperimen kita ini kayaknya meleset. Kayaknya udah nggak relevan terhadap purpose kita. Berarti ini harus dihentikan. Kill the product, kill the initiative. Harus punya logik yang benar ketika menentukan apakah inisiatif ini dilanjutkan atau inisiatif ini dihentikan. Gitu. Kemudian harus ada review and adjust. Kita mereview apa yang kita kerjakan, kemudian kalau keliru ya kita harus adjust. Makanya sekarang itu tren di performance management, kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan performance management aspek, itu ada OKR, Objective and Key Result. Mereka bicara mengenai review and adjust yang lebih pendek. Planning itu udah nggak lagi sifatnya 3 tahun, 5 tahun. 1 tahun is maksimum, kemudian dipecah lagi menjadi 3 bulan. Setiap 3 bulan mereka review dan adjust. Kemudian shorter period of evaluation, serta pivoting. Jangan ragu untuk pivot ketika kita tahu bahwa kita udah melenceng dari tujuan awal. Jadi agile is about learning, flexibility, dan disiplin that help you stay relevant to the purpose. Seperti itu. Nah, untuk menjaga disiplinnya makanya ada banyak agile methodology. Nah, ini ada beberapa agile benefit, tapi yang ingin saya tekankan adalah nothing should go back to normal. Jadi kita sering pengen, aduh enak ya zaman dulu, tapi nothing should go back to normal. Karena normal wasn't working. If we go back to the way things we were, we will have lost the lesson. Kalau kita balik lagi kayak dulu, kita akan kehilangan pelajaran dari sini. May we rise up and do better. Thank you.